Oke, ini kan jadi sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Jadi untuk kelas hari ini itu sebenarnya saya kan ada di kampus ya, tapi posisi ada kegiatan Pakades, otomatis saya harus nemenin teman-teman di di museum di Batu sehingga teman-teman yang di offline otomatis saya online kan juga. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari ini saya coba untuk menjelaskan materi terakhir terkait dengan gambar ekspresi ya. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan terkait dengan kondisi kelas hari ini. Setidaknya hari ini saya mau menyampaikan eh, apa ya? Jadi materi terakhir terkait dengan gambar manusia eh, yang fokusnya adalah ke gambar ekspresi wajah seperti itu. Eh, Nanti untuk teman-teman yang offline, jadi minta tolong nanti di screenshot ya, di screenshot sendiri, terus kemudian dikirim ke grup ya, ke chat ya, di chat aja buktinya bahwa kalian sudah ikut kelas ini gitu ya. Karena absennya nggak saya bawa yang di kampus, sehingga saya butuh bukti. Gitu. Kalau untuk teman-teman yang di kelas online kan saya rasa sudah cukup jelas ya, bisa diabsen sama teman-teman teman-teman digital center nanti dimintain bantuan sama Syaldi terkait dengan absennya. Gimana ini semua sehat? Gak ada yang terkendala dengan kondisi eh, jadi posisi di Malang ini hujan ya. Jadi posisinya sangat-sangat eh, ya kondisi di sini cukup ya hujan deras terus kemudian teman-teman semoga aja nggak ada yang sakit jadi tetap sehat semua itu ya karena untuk 1 minggu ini prodi itu kan sebenarnya prodi ini kan acara rutinan ya Pak Kades itu jadi kita sudah ngadain kegiatan itu selama 11 kali jadi sebelum di cafe itu ada kita sudah ngadain pameran semacam ini itu sebelum prodi di cafe ada itu sudah 11 kali jadi kita Pak Kades ini kan ke 11 jadi ya otomatis prodi yang nemenin sampai 1 minggu di Batu. Jadi kondisi ini ya terus berulang ya setiap tahun. Jadi ada beberapa teman-teman yang dari eksekutif sebenarnya juga kemarin yang posisinya ada di Malang itu juga ada yang ikut ya untuk mata kuliah Nirmana. Kemarin siapa ya Nirmana yang ikut ya? Siapa yang ikut kelas di Nirmana yuk? Ada yang ikut ya kemarin ya? Afril Ada Pak, sih satu orang. Satu orang. Siapa ya? Kak Afril. Oh iya, jadi April ya. Jadi April kemarin ikut juga di sini. Karena posisinya kan dia di kondisi di Malang gitu kan ya. Jadi lebih mudah untuk mengordinir untuk pamerannya sekaligus displaynya. Tapi saya harapkan teman-teman online semisal pun mungkin bukan di mata kuliah gambar bentuk ya, yang mungkin digital. Jadi yang karya digital mungkin di tahun depan akan saya tawarkan untuk bisa ikut juga. Jadi bisa terlibat di acara ini meskipun kondisinya di luar Malang gitu kan ya. Oke, mungkin seperti itu sih. Tapi belum saya dapat gambaran kayak gimana sih teman-teman yang dari online itu karena kan juga masih eh, apa masih pertama kali intinya kayak gitu. Oke, terus langsung materi aja ya. Jadi eh sorry ini kayaknya salah ya. Butuhnya sharing nih. Bentar. Hmm, yuk. Oke, jadi hari kita materinya adalah gambar ekspresi. Jadi, nggak keluar. Oke, jadi materinya gambar ekspresi. Sebelum kita memahami terkait dengan bagaimana sih teknisnya untuk gambar ekspresi, mungkin kita jelaskan dulu terkait dengan apa sih gambar ekspresi itu gitu ya. Oke, apa yang membedakan antara gambar ekspresi dengan gambar anatomi gitu. Oke,
Jadi kalau kita apa? Kita cari definisinya yang disebut sebagai ekspresi itu adalah sebuah cara atau metode ya atau sebuah alat gitu ya bisa ya gitu ya seseorang atau makhluk hidup untuk menyampaikan perasaan, pikiran, emosi melalui berbagai bentuk seperti wajah, gerakan tubuh, nada, suara atau karya seni. Jadi eh, kalau kita ngomong ekspresi itu banyak caranya, eh, banyak metodenya ya. Tapi yang akan kita fokuskan tetap di wajah ini ya. Atau kita bisa bilang gerakan wajah gitu ya. Termasuk nada suara dan karya seni. Eh, Gambar ekspresi adalah salah satu bentuk komunikasi juga, di mana disebut juga komunikasi nonverbal ya, atau sebuah bahasa yang ditunjukkan oleh pengaruh seseorang, atau kita bilang adalah salah satu bentuk komunikasi visual yang ditunjukkan oleh eh, bagaimana seseorang itu merespon sebuah emosi, sehingga dari emosi tersebut itu nanti akan ditafsirkan oleh otak, kemudian dari otak tersebut kemudian akan ditunjukkan oleh gerakan wajah. Jadi seperti itu melalui sebuah emosi. Jadi kalau kita gambar ekspresi nggak tahu emosi dasar manusia, itu kita akan sangat-sangat kesulitan ya untuk menggambarkan ekspresi seorang. Sehingga eh, kita harus tahu namanya anatomi ya. Bagaimana gambar wajah, terus di mana letak telinga, di mana letak hidung. Yang sudah kalian eh, sudah kalian kerjakan di minggu kemarin itu benar-benar sangat penting. Kalau enggak kita akan sangat benar kesulitan. Jadi untuk penggambaran ekspresi itu sebenarnya utamanya adalah dari gambar anatomi yang apa ya istilahnya tidak bergerak atau istilahnya tidak ada gerakan di situ ya, mulai dari alis, mata, bentuk pupil, hidung gitu ya, mulut, ujung bibir, pipi, dahi sampai dagu ya. Semua itu bergerak ya mengikuti dengan dari eh, kontraksi otot atau istilahnya adalah relaksasi dan kontraksi dari otot yang ada di wajah. Misal kalau kita tertawa itu nanti yang ketarik itu apa ya? Misal kita kalau tertawa otomatis ujung bibir itu kan naik. Jadi ada satu otot gitu ya, namanya zigomatikus mulai yang ada di pipi ini ketarik ke atas sehingga ketika kita tertawa otomatis uh, yang kita gambarkan itu nanti seharusnya uh, sejajar gitu ya, sudut yang sejajar itu akhirnya sedikit lebih naik dan otot ada di bibir itu semakin mengencang. Jadi tidak sesuai dengan bentuk seperti kalau orang yang punya tidak punya ekspresi gitu, atau tidak punya emosi. Itu semua diikuti dengan pergerakan dari semua wajah gitu ya. Kalau misalnya kita mau tertawa gitu ya, berarti kan otomatis mata itu menyipit. Jadi orbicularis itu yang ada di mata ini akan ketarik ke samping. Jadi otot yang ada di sekitar dahi ini akan menarik. Jadi orbicularisnya tegap, menarik menarik ke samping sehingga terlihat sipit. Ya, lah pemahaman mengenai otot-otot yang ada di wajah itu sebenarnya penting ya, selain ada di mana bentuk rahang, terus pergerakan rahang itu pakai mana. Jadi ekspresi itu sangat-sangat benar bisa mendramatisir atau menghadirkan kesan suasana tertentu dan mempengaruhi persepsi seorang. Ini ada kaitannya erat dengan mata kuliah lain. Misal kalau kalian gambar, misal fotografi gitu ya, bagaimana emosi dasar itu juga mempengaruhi bagaimana si model berpunya ekspresi gitu ya. Apakah senang, apakah memperlihatkan misal kalau kita menawarkan produk gitu ya. Jadi modelnya seharusnya gimana terkait dengan brand atau produk tersebut. Sebenarnya enggak enggak terkait gambar aja. Cuman kalau kita
tetap fokusnya kan di teknis, menginformasikan bentuk wajahnya secara visual kan ya, dengan cara manual ya. Oke, jadi kira-kira bisa menebak nggak ini ekspresinya apa? Sedih mungkin, Pak. Oke, sedih ya. Eh, bisa mengetahui bahwa ini sedih dari mana? Kayak matanya berkaca-kaca sama mulutnya cemberut gitu. Oke, Sama kayak alisnya agak turun gitu, Pak. oke. Berarti kalau sedih otomatis otot di sekitar sini turun ya, matanya semakin jadi otot mata turun, terus kemudian cemberut. Ya dikatakan cemberut itu gimana? Identifikasinya apa? Anu sih, Pak, kalau pakai kan biasanya kayak naik gitu kan, Pak, ujung Hmm, bibirnya. Tapi ini tuh cenderung datar dan cenderung turun, agak turun gitu loh, Pak. oke, ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi garis bibirnya itu ujungnya itu menurun ya, terlihat kalau dari atas. Ini kalau dari angle bawah mungkin semakin menurun karena ini dari atas kelihatan ada lengkungan kecil ya, sehingga terlihat sedih ya. Oke, nah, jadi eh, di ketika menggambar ekspresi itu sebenarnya kita harus mengenali 6 emosi dasar manusia. Yang pertama itu sedih. Apa yang identifikasi wajah atau pergerakan apa yang kita bisa identifikasi ketika kita merasa sedih? Ya, yang tadi sudah jelaskan ada alis turun. Jadi alisnya yang ujung itu menurun. Terus kemudian matanya itu semakin menyipit, ya. Terus kemudian sebenarnya kalau orang sedih dan akhirnya sampai menangis itu kan muncul kantung mata. Terus ujung bibir itu ke bawah, jadi ujung bibir itu ke bawah. Itu sedih ya. Jadi emosi dasar pertama kali yang teman-teman ketika gambar ekspresi yang harus tahu itu adalah pertama sedih. Oke. Ya, seperti ini ya. Jadi bagaimana orang sedih kelihatan kantung mata, ujung bibir ke bawah. Cuman kalau ini kan orang tua ya. Kalau orang tua ada uratnya. Semua identifikasi mengenai orang dikatakan eh, ujung bibirnya kelihatan ya, jadi ujungnya ke bawah. Terus kemudian ya ini sehingga kalau kita lihat orang tua ya lebih terlihat lebih sedih karena otot-ototnya sudah mulai kendor ya. Beda dengan orang yang lebih muda ya, ototnya nggak ada otot ya. Minimal ya teman-teman harus bisa menggambarkan berbagai macam identifikasi orang, bisa tua, bisa muda, bisa paruh baya, itu juga harus digambarkan dengan matang juga. Oke ya, ini ya. Jadi yang normal yang mulai dari samping kanan ini ya, jadi seperti itu ya sedih. Nah, oke. Seperti ini yang dikatakan sedikit kalau anak-anak ya. Jadi anatominya berbeda, matanya lebih besar gitu ya, lebih belok. Terus hidungnya itu lebih mini istilahnya, lebih pendek. Terus kemudian ini cemberut ya, lebih cemberut ya. Ya terlihat sedih juga. Oke. Kalau identifikasi ini gimana? Mata menyipit, ujung bibir naik, hidung terangkat ke atas, terus otot pipi ikut terangkat. Kira-kira emosi dasar apa? Bahagia, Pak. Oke, bahagia. Oke, jadi bahagia atau senang. Ya. Jadi emosi dasar kedua itu adalah senang, bahagia atau tertawa. Itu emosi dasar manusia kedua. Ya. Sebenarnya di gambar ini identifikasinya sebenarnya bukan bahagia, tapi tertawa ya. Karena nanti akan saya jelaskan ternyata di ekspresi atau emosi dasar itu ternyata punya tingkatan. Gitu ya. Orang yang semakin senang apa ya, ujung bibir tarik ke atas sehingga semakin senang, semakin bahagia, tertawa, mata semakin menyipit gitu ya. Yang nggak mungkin kalau kita mau mau bahagia gitu matanya melotot. Kayaknya bahaya banget gitu ya kalau misal ketawa itu matanya melotot gitu ya. Oke, yang kedua itulah bahagia ya.
Seharusnya kalau ini kita ketawa, seharusnya matanya sipit ya. Ini berhubung matanya agak mungkin orang yang Eropa ya matanya lebih belok gitu ya, atau lebih lebar sehingga nggak terlihat. Tapi seharusnya kalau tertawa apa ya, tertawa lebar itu seharusnya matanya menyipit. Jadi itu kelihatan kayak memang ini tuh model itu. Dia memperlihatkan rona matanya yang menarik mungkin ya. Kalau dalam fotografi mungkin ini masih jadi gambaran utama bagaimana orang itu memperlihatkan si modelnya benar-benar terlihat menarik gitu. Oke. Ya, atau istilahnya senyum. Ini kayaknya sinyalnya kurang oke nih di sini. Ya, senyum ya. Oke ya, ini gambarnya. Kalau normalnya itu kan ujung bibirnya tuh sama ya ke bawah ya. Ini ketarik, akhirnya terlihat giginya. Yang sedikit tricky ketika kalian menggambar apa ekspresi itu adalah ketika senang atau bahagia itu adalah di gigi. Jadi gigi itu sedikit tricky banget. Takutnya ketika menggambar gigi itu seperti kayak apa ya? Seperti kayak tempelan, istilahnya kayak mudahnya kayak genteng yang disusun. Jadi bener-bener kalau giginya kelihatan itu bener-bener aneh, itu sangat-sangat apa nggak enak aja gitu ya. Jadi itu sedikit tricky ketika kalian menggambarkan gigi ya. Jadi senyum, tadi sedih, ya senang atau senyum. Terus kalau gini agak lemot ya, misalnya. Apa ini? Marah, Kak. Oke, marah ya. Jadi emosi dasar ketiga itu adalah marah. Apa identifikasi dari marah? Apa kira-kira identifikasinya? Kerutan di tengah alis sama hidung itu loh, Pak. Oke, kenapa? Soalnya alisnya biasanya lebih ke tengah kayak gitu loh, Pak. Oke, jadi terkonsentrasi ya. Jadi ada apa istilah kerutan ya. Jadi ada kerutan di, kalau istilahnya di sini tuh ada titik apa ya, huruf T gitu. Jadi antara alis, hidung dan dua alis dengan hidung itu kan kayak T gitu ya. Jadi kayaknya ngumpul ada di tengah. Selain itu apa lagi? Kalau orang marah bagaimana? Bentuk bibirnya. Bentuk bibirnya bagaimana kira-kira? Oke. Jadi ujung bibir itu saling ketarik ya. Jadi seperti kayak kalau diperlihatkan ini ya. Ya. Jadi sebenarnya ujung bibirnya itu berada di bawah ya. Jadi matanya sedikit menyipit dengan alisnya yang ujung itu naik ya. Jadi posisinya ada di tengah, itu untuk marah. Terus yang keempat ya. Jadi yang keempat itu kaget ya. Jadi kaget itu enaknya adalah mungkin alis ya, bentuk alisnya sama matanya itu ada jarak ya. Terus kemudian bentuk bibirnya membentuk huruf O ya. Jadi tengahnya membentuk huruf O. Ya. Terus kemudian antara hidung atas dan bibir itu seolah-olah dekat gitu ya. Jadi antara hidung dan bibir atas itu seolah-olah dekat karena memang bibirnya kan kebuka. Ya, ini keempat. Terus kelima apa? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Takut mungkin, Pak. Oke ya, dari takut ya. Oke.
sorry, takut ya. Sebenarnya 11-12 ya, antara takut dan kaget itu hampir mirip ya. Jadi takut dan kaget itu hampir. Apa yang membedakan antara takut dan kaget? Ini kaget ya. Kalau takut gimana? Tadi apa? Kaget atau takut? Aku lupa. Tadi kaget ya. Kalau ini masih kaget. Kalau takut bagaimana kira-kira? Orang terlihat takut itu apa yang identifikasi paling jelas? Itu sebenarnya 11-12 antara takut dan kaget. Apa? Jadi di pupil ya. Jadi teman-teman perhatikan di daerah pupil di mana kira-kira yang ketika pupil itu membesar atau melebar itu takut atau yang kaget? Sorry, pupilnya mengecil, bukan tengahnya mata itu, pupilnya. Kira-kira kalau takut itu mengecil atau membesar? Mengecil. Oke, jadi yang menjadi pembeda antara takut dan adalah di bentuk pupilnya. Jadi bentuk pupilnya itu eh, lebih mengecil ya daripada orang kalau kaget. Terus kemudian yang terakhir, ya. Jadi emosi dasar terakhir itu apa? Yang keenam. Apa? Ada yang tahu? Ini apa ini? Ekspresi apa? Ekspresi pahit, Pak. Pahit. Kok pahit? Sakit, sakit mungkin. Apa? Sakit? Bukan. Jijik bukan? Oke ya, bener ya. Jijik. Jadi pertama takut, kemudian takut, terus kemudian sedih, bahagia, terus kemudian kaget, ya, takut, terus yang terakhir itu adalah jijik. Ya. Gambar jijik itu paling enak ya. Pokoknya merem semua. Ya, merem semua, terus hidung keangkat ke atas, terus terlihat jijik. Terus ujung bibirnya itu ke bawah. Jadi sudah terlihat itu jijik. Ini ya. Jadi 6 dasar eh, apa orang ketakutan. Emosi dasar sebelum mengenal kita ekspresi ada 6 emosi dasar ini. Happiness, ya, kebahagiaan, terus sadness, kesedihan, ketakutan, disgusting, kejijik, ya, anger, marah, terus terakhir surprise. Jadi surprise sama fear itu bentuk pupilnya tadi ya. Terus kemudian dibentuk mulutnya ya. Kalau kaget di huruf O, tapi kalau fear itu seperti kayak orang sedih, tapi cuman bedanya adalah ujung bibirnya ke bawah. Ya. Oke, terus kemudian bagaimana untuk menggambarkan tingkatan emosi? Ya. Ekspresi itu punya tingkatan. Ya. Bagaimana seorang sedih, terus dari sedih itu kemudian mengalami kecemasan, sehingga akhirnya menangis. Itu punya potensi pergerakan yang sama, sampai otot itu benar-benar sangat ekstrim gerakannya. Ya. Sampai mengeluarkan air mata. Jadi kalau kita lihat gerakannya itu apa? Gerakannya itu semakin bergerak ekstrim. Ya, seperti ini ya, disdain, aversion, disgust, sampai akhirnya benar-benar apa, revolution itu apa ya? Revolution itu saking jijiknya itu apa? Oh, paling mudah. Apa kira-kira apa? Kalau istilah revolution itu apa? Yang paling mudah? Muak gitu ya. Jadi benar-benar muak gitu ya. Bagaimana orang berpikir atau orang yang berkonsentrasi itu semakin tingkatan ekspresinya itu akan mengalami seolah-olah dia mengalami sebuah teror. Semakin orang semakin berkonsentrasi, gerakannya semakin cemas, semakin takut, dan akhirnya dia seolah-olah terteror. Jadi emosi dasar orang berpikir itu sebenarnya emosi ekspresi ekstrimnya itu adalah seperti terteror.
terus kemudian ya kebahagiaan, itu mulai dari seneng, terus kemudian bahagia, dan akhirnya sampai tertawa. Nah, itu satu gerakan yang sama, tapi perubahan ototnya itu cukup ekstrim, atau perubahan dari gerakan wajahnya. Nah, ini ya sebenarnya banyak ya, cuman ini yang ada contohnya 3 ini. Terus coba kita praktekkan sedikit ya, terkait dengan sebelum kita nanti membahas mengenai UASnya. Nanti saya pakai ini, coba tak pakai nganu dulu apa? Bentar, ini ya bagaimana cara membuat apa? Cara membuat gambar ekspresi yang benar ya, tentu saja mengikuti pola seperti teman-teman menggambar. Bentar, bentar ya. Oke. Coba kita gambarkan yang orang sedih gitu ya. Keluar nggak ya? Keluar. Layarku keluar nggak? Nggak keluar ya teman-teman ya? Keluar, Pak, Efek segini. layarnya. Sudah. Sudah, Pak, keluar. Di sini kok nggak keluar ya? Ini keluar, lingkarannya keluar. Keluar, Pak. Oh keluar, yo yo yo. Ya. Kemarin kan kita gambar kemarin loh, kok jadi pink gini. Ya, jadi kemarin gini ya. Terus kita polanya kan gambar lingkaran dulu. Terus lingkaran itu kalau kita bagi ya, kemarin kan kalau kita bagi separuh itu adalah alis ya. Jadi harus tetap menyesuaikan dengan ini ya teman-teman. Ya kita bagi setengah. Ya.
Jadi seperti ini. Terus ini alisnya. Ini harus sama ya, kalau saya atas bawah. Ini harus sama. Terus kita tentukan untuk alisnya. Kemarin pembagiannya, nah ini saya bagi 3 di sini. Saya bagi 3. Di sini bagi setengah. Ini mata. Kemudian kita tarik lagi. Ini seri hidung ya, hidung. Terus yang bawah ini jelas ya. Ini adalah. Terus untuk ukur ukur dagu itu nanti kita pakai jadi ini harus sama. Ini harus sama. Jadi ini sama ya, ini X, terus dahinya juga masih harus sama. Ini dahi, batas dahi sama sama rambut. Nah, ini harus selesai dulu ya teman-teman. Terus kemudian kalau kita lihat kepala itu kan nggak bener-bener lingkar ya. Jadi ini kan ada kepotong sepertiga. Jadi dari atas ke bawah. Jadi ini yang di ini, sehingga telinganya nanti adalah posisinya ada di sini. Terus ini ada di sini. Terus dia turun ke bawah, dan langsung membentuk ini rambut. Ya gitu ya. Jelas gak ini teman-teman gambarku? Jelas, Pak. Oh jelas ya. Oke, tak kirain gak jelas. Lah, ini harus selesai dulu ya. Jadi ini mata kuliah yang kemarin anatomi wajah. Iki kudu bener, harus bener ya. Kalau nggak bener, ini bakalan nggak proporsional dan akhirnya terlihat aneh. Ya. Kalau kita mau gambar kemarin kita coba gambar mata gitu ya. Kan gini ya, normalnya gini ya. Normalnya gini. Kalau wajah nggak punya ekspresi kan gini ya. Nah ini tidak berlaku, kayak gini sudah tidak berlaku. Ya. Berarti otomatis kalau kita gambar sedih, ya, berarti yang kita gambarkan itu semua sudah berubah. Jadi yang alisnya bentuknya di sini, semisal kita gambar sedih, ya otomatis alis ini akan terlihat menurun. Jadi ini juga terlihat menyipit dan akhirnya ini bentuk hidungnya masih tetap. Terus yang awalnya posisi hidung di sini, posisi garis di sini ya, itu otomatis berubah posisinya ada di bawah.
Jadi bentuknya ini semua. Kalau hidung kan nggak ada pengaruh kalau orang sedih. Terus berbeda ketika teman-teman juga gambar orang seneng, ya. Ini dasarnya. Ya. Ya, orang seneng. Ya. Kita lihat orang seneng itu kayaknya yang paling jelas itu adalah bibir gitu ya. Misal kita mau gambar yang merah aja. Ya. Oh, sorry. Jadi ini sudah tarik ke atas, ya. Jadi seperti kayak teman-teman gambar emoticon gitu ya. Jadi orangnya biasanya kan bibirnya cuma kayak gini gitu ya, matanya menyipit, ya. Jadi matanya semakin menyipit. Ke atas ya. Jadi pergerakannya adalah alisnya ke atas, matanya semakin menyipit, terus hidung berangkat ke atas, garisnya lebih ke atas. Semakin tertawa, dia mulutnya semakin terlihat, matanya semakin menyipit. Terus mata semakin menyipit juga alisnya semakin tarik ke atas, kalau semakin dapat. Jadi bisa. Nah, makanya kalau kita mau gambarkan ini harus selesai dulu, ya. Jadi yang garis anatomisnya ini itu harus selesai dulu. Kalau ini nggak selesai, kalau teman-teman akan bahkan kesulitan untuk menggambarkan ekspresinya. Ya. Oke, jadi ini adalah ya panduan dasar sebenarnya. Kalau untuk mau dikembangkan sebenarnya kan saya ada handout-nya untuk menggambar sedih itu bagaimana, terus senang itu bagaimana. Biasanya kalau kita gambar di kelas gitu ya, itu kan saya kasih handout untuk gambar, oh marah gimana sih, terus sampai searsirannya gitu ya. Cuman untuk tugas kali ini tidak langsung dasar, jadi langsung dikembangkan ke wajahnya masing-masing. Ya. Mungkin ada pertanyaan dulu dari sini, kalau memang dirasa saya kurang. Silakan, kalau memang ada pertanyaan ditanyakan aja, daripada nanti juga teman-teman agak bingung untuk pengembangan lanjutan dari gambar ekspresi ini. Ada kira-kira? Silahkan kalau mau ditanyakan. Kalau mau tanya, Gimana? berarti Siapa ini? ini Anesta. Ya. Berarti ini tugas ekspresi ini sekalian untuk UASnya ya, Pak ya? Iya, iya. Terus itu harus nampak depan semua atau boleh pakai Bentar, perspektif lain gitu, Pak? ini tak jelaskan bentar lagi untuk instruksinya gitu. Oh ya, baik Pak. Mm-mm. Makasih. Terkait dengan dasarnya ini mungkin ditanyakan dulu boleh. Jadi gini, jadi kalau teman-teman mau gambar, untuk gambar anatominya atau dasarnya itu harus benar-benar dikuasai ya. Jadi fundamentalnya yang kita pakai lingkaran, terus kemudian ada kotak rahang di rahang ini, terus garis batas hidung, bibir, mulut, terus kemudian dagu itu harus benar-benar selesai dulu. Ini belum kalau semisal bedanya laki-laki dan perempuan kayak gimana.
bentuk alisnya, terus bentuk matanya, bentuk bibir, hidung dan sebagainya, itu belum sampai ke situ. Itu sangat-sangat benar-benar panjang gitu ya. Itu nanti ya tinggal pengembangan aja sih sebenarnya. Tapi dasarnya ini harus paham dulu gitu ya, fundamental dari sini. Lah, mungkin secara fundamental gambarannya seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Mana ini yang biasa nanya? Mungkin dari si biasa tanya siapa ya? Oke. Boleh kok nanya, silakan. Rivaldan mau nanya? Berarti hari ini nggak praktek ya, otomatis ya. Prakteknya langsung di rumah aja, atau nanti langsung disusulkan untuk menjadi tugas UASnya. Oke, mungkin kalau nggak pertanyaan sambil tak jelaskan untuk UASnya yang untuk minggu ini, nanti dikumpulkan di minggu depan. Gimana nih? Ya, tak kembalikan lagi. Jadi ya ini ya. Jadi proyek UASnya adalah membuat potret diri ya dengan kriteria. Yang pertama itu menunjukkan personality Anda ya. Jadi tunjukkan personality Anda. Kalian boleh foto ya. Yang paling mudah itu adalah difoto terus kemudian di print ya. Karena itu akan lebih mudah karena kita tidak akan mengalami perubahan proporsi. Jadi kalau kamu pakai layar digital atau semisal pakai HP itu akan besar kecilin. Jadi itu kan akan misproporsi istilahnya. Jadi kalau bisa kamu pakai foto dulu ya. Terus kemudian di print. Ngeprintnya itu langsung diedit dengan misal kita mau print dulu berarti otomatis itu diterangkan dulu aja. Biasanya kalau ngeprint itu kan jadinya kan lebih gelap gitu kan ya. Jadi opacity-nya sama kontrasnya diatur. Gitu ya. Jadi di print dulu minimal ya 4 lah, menyesuaikan dengan ketika teman-teman menggambar. Jadi di print dulu, terus diatur kontrasnya. Kalau bisa jangan terlalu kontras ya. Kalau kontras itu nggak ada, kalian akan sulit menggambar bayangannya atau gelap terang. Jadi jangan cari yang kontras. Jadi opacity-nya aja dikurangi, tapi jangan dibuat kontras banget. Opacity-nya dinaikkan. Karena nanti ketika ngeprint itu kan gelap gitu. Terus menggunakan kertas A4. Kalau bisa kertasnya jangan terlalu tipis, jangan pakai kertas kertas minimal kertas Manila. Jadi Manila itu kertas buku gambar biasa itu bisa boleh. Atau kalau kamu meningkatkan di kertas jenis profesional, semisal kayak kertas Canson, kertas jenis-jenis yang bermereknya bagus tuh ya. Itu 150 gram ke atas bagus. Ya. Terus yang ketiga adalah fokus di pengarsiran. Jadi fokus di pengarsiran itu ya otomatis teman-teman akan diarsir. Jadi tidak flat gitu ya, tetap diarsir. Ya sesuai dengan jadi intinya adalah ini meniru hasil foto begitu. Jadi seberapa besar teman-teman untuk pengamatan dan peniruannya itu kuat atau enggak. Nah, jadi sambil latihan juga. Terus yang keempat, yang terakhir itu adalah pemakaian berbagai macam pensil itu kan menekankan pada kekuatan garis dan gelap terang. Semisal teman-teman menyediakan 2B, 4B, 6B, 8B atau 3B. Misal 2B, 4B, langsung 8B, boleh. Jadi itu akan mempermudah teman-teman untuk ngarsirnya. Jadi ketika pakai 2B nggak terlalu capek untuk ngarsirnya gitu ya. Karena lebih gelap.
Cuman masalahnya pensil semakin tinggi itu adalah semakin apa istilahnya, lunak dan mengotori kertas. Jadi hati-hati kalau pakai 6B, 8B. Tapi pekerjaan akan cepat selesai dan kekuatan garisnya menjadi lebih. Eh, Kalau hitamnya pengen lebih kuat, itu sebenarnya ada pakai namanya pensil karkol. Jadi karkol itu warnanya hitam pekat ya, nggak abu-abu. Itu boleh kalian kalau pakai karkol. Itu cuman itu kalau nggak terbiasa memang sulit untuk menghapusnya karena kayak arang gitu. Jadi ketika dihapus malah tambah kotor. Ya, ya itu uasnya ya. Oh, mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Angle ya tadi pertanyaan angle boleh dari 3/4 samping dari depan boleh. Paling bagus adalah 3/4 samping. Jadi posisinya menengok sedikit. Ya. Tapi kadang ada yang menengok kiri itu lebih kelihatan lebih eye-catching, yang dari kanan lebih eye-catching itu ya. Biasanya kan beda-beda. Terserah kalian mau pakai angle pilihan mana. Low angle dan high angle akan lebih sulit daripada normal angle. Silakan dipilih. Ya. Jadi kalian boleh kalau tantangan dari low angle atau dari bawah kameranya nggak apa-apa, atau dari atas kameranya lebih bagus. Cuman kalau nggak terbiasa memang agak sulit karena terjadi distorsi. Gitu. Ya. Oke, cukup paham kira-kira? Wes silahkan ditanyakan karena materinya sudah ini habis materi terakhir kita. Pak mau tanya. Oke ya, siapa dulu? Mas Supri Anista. dulu aja. Mas Supri Oh dulu ya, aja. ya, gimana Mas Supri? Untuk batas pengumpulannya Pak, Bentar, aku kok kurang jelas ya suaranya. Gimana? batas pengumpulannya Pak, Oh ya, jadi batas pengumpulannya karena ini kan waktunya 1 minggu ya, kita kan molor ya. Jadi otomatis hari Rabu. Jadi hari Rabu jam 12 malam. Ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Pak. kalau teman-teman yang offline berarti otomatis hari Rabu ya malam ya. Jangan jam 12 ke kampus. Ya, cukup ya jangan kalau kalian sudah pulang dikumpulkan gitu aja di kampus. Nanti saya titipkan ke BAA ya untuk absennya. Jadi langsung absen gitu aja. Oke, gimana Anista? Mau nanya apa lagi? Oh, jadi kertasnya itu kan tadi minimal yang seperti sketchbook yang dipakai biasa itu kan, Pak. Oh iya. Soalnya yang dulu kan sempet kayak eh beli satu dibuat bareng gitu loh, Pak, sama Iya. teman-teman kayak gitu. Nah, yang itu berarti nggak wajib ya, Pak ya? Nggak wajib. Cuman kadang kertas itu macam-macam ya apa karakternya ya. Semisal kalau kalian mau pakai karakter kasar itu hasilnya penguasaan mengenai arsirannya juga harus tepat karena kasar itu kalau kertasnya agak kasar gitu atau ada teksturnya itu kalau arsirannya kurang pas itu karyanya malah tambah kotor biasanya gitu. Tapi kalau standar saya ya kertasnya ya normal aja. Baik, warna Pak. kertas warna kertas juga mempengaruhi. Misal ada beberapa kertas itu warnanya kan agak coklat itu kan ya, yang sedikit kelihatan klasik atau heritage itu juga nggak masalah juga. Cuman ketebalannya, jadi jangan terlalu tipis karena dengan semakin tipis konsistensi kertas untuk nempel pensil nempel di kertas itu akan semakin berkurang dan nggak bagus lah saya rasa. Baik, Pak. Oke. Terima kasih. Oke, sip. Yang lain mungkin mau ditanyakan dulu. Kalau yang pakai kacamatanya juga digambar ya, Pak? Boleh, kalau semisal kalau personality diri itu kan kadang nggak bisa terlepas dari mungkin kalau saya kacamata gini ya, kalau lebih lihat personalitinya saya pakai kacamata gitu kan ya boleh pakai kacamata aja. Karena kalau dilepas kacamatanya kan nggak kelihatan kalau itu identitas saya seperti itu, misalnya aneh gitu loh kadang. Kalau saya melihat diri saya beda kan kalau misalnya Mbak Yolanda bahwa oh selama ini nggak berkacamata, oh
atau enggak, kalau keluar lebih cenderung nggak pakai kacamata, boleh silahkan dipilih aja, menyesuaikan dengan personality dirinya. Yang penting berekspresi ya, mau senyum eh, mau apa. Tadi itu ada pameran yang apa ya, terlihat sedih itu ya, boleh lah sedih. Tapi saya rasa kalau melihatnya sedih itu kan orang melihatnya jadi kayak gimana gitu. Mendingan ekspresinya lebih ke senang sih. Kalau kita ngelihat diri kita sedih itu kayaknya itu nelangsa gitu. Oke, silakan ditanyakan gimana Mbak Yolanda. Itu saja Pak pertanyaannya tadi. Oke ya, terima kasih. Yang lain mungkin silakan. Berarti gambarnya berarti itu bebas ya Pak? Maksudnya gayanya nggak formal gitu ya? Iya, jadi bebas menurut personality Anda aja. Menunjukkan bahwa karakter Anda itu munculnya dari sini gitu loh. Ya, boleh. Angle boleh, ekspresi boleh. Tadi ada yang pameran itu melet. Melet itu apa ya? Apa ya melet itu istilah? Bahasa Indonesianya. Nganu lidah, mengeluarkan lidah itu apa? Bahasa Indonesianya. Menjulurkan lidah. Ya, menjulurkan lidah. Ya. Menjulurkan. Ada kayak itu loh, kayak band Kiss itu loh, kayak gitu ada. Karena dia kayaknya suka dengan band-band kayak gitu, akhirnya melet gitu. Istilahnya setelah menjulurkan lidah. Oke. Yang lain mungkin boleh mau nanya? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, akan saya akhiri. Kalau memang nggak ada. Backgroundnya di gambar Pak? Enggak ya? Nggak perlu, nggak usah. Cuman kadang kalau kita mau gambar itu kan biasanya dikasihkan semacam kayak, apa ya, semacam kayak ada lampunya di belakang gitu. Jadi kayak semacam kayak ada auranya gitu ya. Itu boleh digambarkan. Tapi kalau nggak terbiasa menggunakan kayak semacam aura yang keluar tuh dari apa? Dari outline tubuhnya. Itu kadang nggak apa yang nggak terlalu paham, itu akhirnya malah jadi kotor. Jadi mungkin kalau kalian nggak yakin ya nggak usah. Jadi kayak semacam arsiran bayangan di belakang gitu loh. Cuman itu kalau memang nggak terbiasa itu kan kadang malah kayak noda kesannya. Bayangan yang terkesan kayak noda. Bentar aku tak cari contohnya mana ya. Kira-kira ada kayak. Bentar ya. Bener-bener. Bentar ya, tak cari contohnya. Ekspresi. Desi. Oh, nggak ada contohnya. Oh, nggak ada kok contohnya.
Coba tak cari dulu. Sudah mungkin teman-teman? Kira-kira ada pertanyaan apa dari sini? Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan untuk pertemuan kali ini, pertemuan terakhir kita saya tutup ya. Jadi terima kasih atas keaktifannya hari ini, perhatiannya selama ini. Ya kelas online mungkin masih banyak evaluasi ya terkait dengan cara pembelajaran, terus kemudian nanti bisa disampaikan secara langsung sih. Saya juga bisa mengupgrade diri juga cara mengajar online yang baik itu gimana. Ya tentu saja masih banyak kekurangan sih kalau saya lihat. Ya mungkin seperti itu ya teman-teman semuanya. Terima kasih kesempatannya teman-teman. Saya bisa ngajar teman-teman semuanya. Kita ketemu di kemudian hari atau di mata kuliah yang lain. Ya mungkin saya tutup dulu. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Oke. Terima kasih Pak. Oke ya. Terima kasih, Tetap semangat Pak. berkarya ya teman-teman semua ya. Ya Pak. Terima kasih. Oke, saya tutup. Terima kasih Pak. Oke.